Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, siswa mampu memahami dan menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini tentu sangat berkolerasi positif dengan keberagaman sumber daya alamnya, baik nabati maupun hewani. Sumber daya alam yang beragam ini mendorong untuk menciptakan beragam produk makanan berupa awetan untuk membantu stabilitas harga di saat panen. Tentunya kalian sudah mengetahui, produk makanan awetan merupakan produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati seperti sayuran dan buah-buahan. Sedangkan makanan awetan dari bahan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan. Tentunya potensi sumber daya alam nabati dan hewani di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi masakan awetan. Seperti tapai singkong yang populer di daerah Bandung terbuat dari singkong, dan dendeng merupakan makanan khas dari Sumatera Barat terbuat dari daging sapi. Menciptakan peluang usaha sangat erat hubungannya dengan ide usaha. Ide dapat dibuat menjadi sebuah peluang usaha. Suatu peluang usaha yang baik mampu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, permintaan yang nyata, di mana hal ini merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi pelanggan yang memiliki kemampuan untuk membeli. Yang kedua, ada pengembalian investasi, di mana memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, ada kompetitif, dapat mengimbangi sudut pandang pelanggan dengan produk yang tersedia. Yang keempat, mencapai tujuan, dengan memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil risiko. Yang kelima, ketersediaan sumber daya dan keterampilan, di mana hal ini terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Sumber daya yang dibutuhkan dalam hal kegiatan penunjang perencanaan usaha, yaitu ada manusia, berupa tenaga kerja, money atau uang, berupa modal usaha, material atau bahan, merupakan bahan yang dibutuhkan selama berkegiatan atau membuka usaha, ada mesin berupa peralatan yang digunakan, ada metode merupakan cara kerja atau sistem kerja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dalam melakukan suatu usaha. Yang terakhir ada pasar, berupa pemasaran. Tentunya pada akhir usaha diperlukan pemasaran yang berguna untuk menghasilkan keuntungan terhadap modal awal yang dibutuhkan untuk suatu barang tersebut. Administrasi merupakan pencatatan yang harus dibuat untuk memudahkan pengaturan, mengawasi, dan mengevaluasi. Misalnya, di bidang produksi, melakukan pencatatan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, pembelian barang, waktu kegiatan produksi, serta siapa saja yang melakukan kegiatan produksi. Sedangkan di bidang keuangan, mengatur dari mana sumber modal diperoleh, mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan pada akhir periode, dan seterusnya. Pembukuan yang baik adalah pembukuan yang dapat dibaca dan memberi informasi sesuai apa yang dimaksud oleh pembuat pembukuan. Pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang. Adapun fungsi dari pemasaran, yang pertama adalah pengenalan produk. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Yang berikutnya ada riset atau penelitian. Riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Yang berikutnya ada distribusi. Dengan distribusi yang baik, akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut.
Yang terakhir ada layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Misalnya, seperti produk musim. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugasnya dari pemasaran ini memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Analisis pemasaran kita kenal sebagai 4P. P yang pertama ada produk. Kualitas produk yang mampu memuaskan keinginan konsumen serta kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada price atau harga, mempertimbangkan harga pokok produksi dan melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis atau serumpun. Yang ketiga ada place atau tempat, di mana lokasi penjualan sebaiknya mempunyai nilai tambah dan memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. Yang keempat ada promotion. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memasang spanduk, menyebar brosur, pameran, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada jenis pemasaran. Yang pertama ada branding, di mana produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Yang kedua ada iklan siaran. Menggunakan radio atau televisi pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Yang ketiga ada multi-level marketing, merupakan bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Yang terakhir ada internet atau online. Ini menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati di era digital saat ini.